Pendahuluan. Penjajahan Jepang di Indonesia yang berlangsung selama hampir 3 tahun, 1942 sampai 1945, memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Kehidupan masyarakat Indonesia mengalami tekanan yang luar biasa, terutama dalam bidang ekonomi. Jepang tidak datang untuk membangun, melainkan untuk menguras sumber daya demi mendukung ambisi perangnya di Asia. Berbagai kebijakan ekonomi yang diterapkan tidak hanya memiskinkan rakyat, tetapi juga merusak struktur ekonomi yang telah ada sebelumnya. Sistem kerja paksa, pencetakan uang secara besar-besaran, serta pengambilalihan hasil pertanian dan industri untuk kebutuhan militer menjadi bagian dari strategi Jepang dalam mengontrol ekonomi Indonesia. Dampak dari kebijakan tersebut masih terasa bahkan setelah Indonesia merdeka, menandai pentingnya memahami pengaruh penjajahan Jepang dalam sektor ekonomi nasional. Ciri sistem ekonomi. Ciri sistem ekonomi Jepang yaitu ketika adanya pengaturan, pembatasan, dan penguasaan faktor-faktor produksi oleh pemerintahan militer. Dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1942, pemerintahan Jepang menyatakan bahwa pemerintahan militer atau Bunseikan langsung mengawasi perkebunan, sedangkan perkebunan yang tidak ada kaitannya dengan perang ditutup. Namun, sebaliknya, perkebunan gula, jarak, karet, teh, dan kina terus diberdayakan untuk perang. Salah satu dampak terbesar dari penjajahan Jepang di bidang ekonomi adalah meningkatkan produksi pertanian dan perkebunan. Jepang mendorong produksi bahan makanan untuk memenuhi kebutuhan pasukannya dan juga untuk ekspor ke Jepang. Dalam hal ini, Jepang membangun infrastruktur irigasi dan jalan raya untuk menghubungkan daerah-daerah yang sebelumnya tidak terhubung. Hal ini meningkatkan konektivitas antar daerah dan memfasilitasi transportasi barang dan orang yang pada gilirannya meninggalkan aktivitas ekonomi. Selain itu, Jepang juga membangun beberapa fasilitas industri seperti pabrik tekstil yang membantu meningkatkan produksi dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada impor. Dampak negatif. Selain itu, kebijakan perdagangan Jepang yang proteksionis juga berdampak buruk pada perekonomian Indonesia. Jepang mengekspor produk-produk manufaktur ke Indonesia dengan harga yang murah dan melarang impor barang-barang yang bersaing dengan produk-produk buatannya. Hal ini menyebabkan industri lokal tidak dapat bersaing dan merugi. Di sisi lain, pemaksaan produksi pertanian dan perkebunan juga mengakibatkan penggunaan tenaga kerja yang eksploitatif, termasuk diantaranya kerja paksa. Selain itu, kebijakan Jepang dalam menetapkan harga komoditas yang rendah juga merugikan petani dan pengusaha lokal.